Ada yang bertanya seperti ini teman-teman, jikalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa pada saat melipat gandakan ikan dan roti untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang itu teman-teman. Dan itu mujizat yang sangat luar biasa. Dan bagaimana Edis TV menyikapi ini, dan ini penjelasan yang mungkin pertama kali teman-teman dengan detail Edis TV menjelaskan kepada seorang muslim untuk diterangkan kepada dia. Dan ini menjadi pembelajaran kepada teman-teman yang lainnya. Bagaimana isi videonya? Coba dengarkan video ini. Ya, saya muslim. Oke, silakan David Sumilat. Apa yang mau Anda utarakan nih? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus itu berdoa? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus? Pada ini lagi yang salah. Pada saat dia memberi makan 5.000 orang dengan roti yang hanya sebakul. Ya, udah ngerti lah kalau masalah itu. David Sumilat. Kenapa dia mengajarkan doa? Ya karena dia bukan Bapa di surga lah. Karena dia Tuhan, tetapi dia bukan Bapa di surga. Makanya dia meminta kepada Bapa di surga, begitu. Kalau dia memanjatkan doa, berarti ada Tuhan lain selain. Berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Ini lagi kan bahasan kita kan, makanya di sini bahasan kita ini. Coba kalau cerdas, mestinya paham bahwa Tuhan itu Esa, dan itu Yesus akui di beberapa. Ya, yang ketika Anda ngomong Tuhan itu gini loh. Makanya teman-teman ya, memang repot ini, memang gara-gara Tuhan ini jadi pusing kita ini. Jadi gara-gara kata Tuhan ini memang kita ini jadi buntu teman-teman. Begini loh, di dalam Al-Quran sama di dalam Alkitab itu nggak ada kata Tuhan. Gitu. Setuju nggak Anda? Yang ada apa? Di dalam Alkitab itu adanya kata kurios. Ya, itu kan hanya bahasanya orang saja. Baik itu bahasa Israel yang dibilang. Iya sama. Di dalam Al-Quran juga nggak ada kata Tuhan. Artinya sama. Tetapi pertanyaan itu sama kayak begini loh. Pemahaman tentang orang berdoa, jika kita manusia pasti akan berdoa, terlepas bahwa dia itu nabi, harus berdoa. Kepada siapa? Kepada yang Esa. Nah, kalau Yesus itu merasa dirinya Tuhan, dan memang Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia itu Tuhan. Yesus menyatakan diri bahwa dia Tuhan di dalam Yohanes yang ketiga, Yohanes pasal 13 ayat 13. Tuh. Coba edisin orang cerdas. Ya, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Begitu. Itu salah itu. Mungkin maksudnya itu guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Makanya ampun. Jadi udah gini aja dah. Jangan percaya hanya satu kata. Karena kalau Yesus itu merasa dia Tuhan, di mana-mana dia pergi akan mengatakan bahwa saya ini Tuhan dan sembah saya. Tapi di mana-mana Yesus pergi, dia tidak pernah berkata bahwa saya harus kau sembah. Tidak pernah. Tidak pernah Yesus itu pergi dari Yerusalem ke Bethlehem, tidak pernah menyatakan kepada umatnya bahwa kalian hambaku, sembah saya. Tidak pernah. Sudah? Bagaimana? Sudah belum ngomongnya, biar gantian. Dan memang di beberapa statement Yesus juga kan berdoa bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, di mana kita bersujud dan menyembah kepada sudah bicaranya kalau udah biar gantian. Sudah? Ya sudah. Coba gini aja. Bagaimana statement Edis tentang Yesus berdoa? Baik, begini. Karena kita ini udah buntu, beginilah. Saya coba memecah kebuntuan. Boleh? Saya memecah kebuntuan. Coba. Saya ingin mendengar ya. Baik. Gini aja dah, gantian dah, gini aja dah. Kalau Allah itu Tuhan, kalau Allah pernah ngomong dirinya Tuhan, saya sembah dia sekarang ya. Silakan. Coba tunjukkan di dalam Al-Qur'an kalau dia ngaku Tuhan. Kalau Allah ngaku Tuhan, saya sembah dia. Coba silakan. Banyak dalam Al-Qur'an. Tunjuk satu aja, tunjuk satu. Menjelaskan. Edis. Jangan nanti, tunjukin satu dulu. Saya beritahu. Tunjuk sebentar, tenang. Tunjukkan satu sebentar. Tadi kan Anda udah bicara. Masa saya nggak boleh gantian? Boleh gantian? Silakan. Oke, baik. Tunjukkan saya satu ayat di dalam Al-Quran Allah mengaku dirinya Tuhan. Kalau ada, saya sembah dia. Silakan. Tunjuk satu. Saya juga tidak paham. Berarti Allah bukan Tuhan. Orang dia nggak pernah ngaku Tuhan kok, gimana? Beda, tunjukin satu. Kul huwallahu ahad. Allahu satu tunjukin. Walam yakulahu kufuwan ahad. Mana di situ Tuhan mana? Orang dia nggak ngaku Tuhan kok di situ. Nggak ngaku Tuhan. Coba sebentar. Mana dia ngaku Tuhan? Di situ dia bahwa saya itu Esa. Kul huwallahu ahad. Mana Tuhannya mana? Mana Tuhannya? Di situ dia berkatakan bahwa dia Esa. Ya Tuhannya mana Tuhannya? Kita nggak cari begini. Oke, Esa itu artinya apa? Esa itu hanya satu. Oke, saya berapa? Saya berapa? Kau satu. Berarti saya Esa, saya Tuhanmu. Saya Tuhanmu. Saya
Lu gimana? Allah tidak bakal terlihat. Allah bakal tidak terlihat. Oh, bisa saya nggak terlihat tuh? Nggak terlihat kan? Tuh nggak terlihat tuh. Saya satu. Hanya permainan. Saya Hanya permainan. malah hebatan saya. Saya malah bisa terlihat. Allah bisa terlihat nggak? Ayo. Saya juga bisa nggak terlihat. Saya juga nggak Gini, coba kita dewasa dulu. Gini. Tuhan. Sebentar. Saya bisa tidak pernah mengaku Tuhan. Tenang. Gini. Anda bertanya kepada saya, di mana Yesus ngaku Tuhan, betul? Lalu saya jawab dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Lalu Anda koreksi, bukan Tuhan di situ, tapi Tuan. Oke. Salah paham itu. Baik. Salah tulis. Tenang. Dibilang orang bahwa dia diedit begitu ya. Gimana kita mau diskusi kalau begini Anda ngomong terus? Tenanglah, tenangkan dirimu. Gini, saya akan buat pertanyaan yang sama. Tunjukkan di dalam Al-Quran Allah ngaku Tuhan. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Jangan. Coba begini, Liz. Saya terus terang ya, saya jawab jujur ya. Saya Al-Quran itu memang saya tidak terlalu paham. Iya, pantesan Anda masih jadi orang Islam. Saya udah dibawa dulu. Iya, pantesan Anda masih jadi orang Islam. Nah, kita kasih naik dulu yang muslim yang lain. Coba silakan. Challenge saya itu ya, tunjukkan Allah ngaku dirinya Tuhan. Kalau ada, kita tutup channel kita ini. Jangan. Pertanyaan abadi dari orang Islam yang ditanya terus, dijawab, ditanya lagi adalah mana Yesus ngaku Tuhan. Betul? Betul, nggak ada kan? Oke. Di mana Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan? Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Nah, kemudian umat muslim bilang, oh itu bukan Tuhan, itu Tuan. Betul? Betul. Oke, saya nggak nyalahkan argumen kalian itu, saya nggak nyalahkan. Karena kalian tidak tahu Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya kata yang sama. Sama dengan kata tahu dengan tahu. Itu sama itu. Bu, saya mau beli tahu. Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak tahu. Ya tidak tahu itu sama. Gitu. Sekarang gini. Bentar. Saya kira tenang. Kita selesaikan dulu, Bang. Tenang. Di Al-Quran, seperti di Bible ya. Tenang. Saya mau tanya sama Anda. Di mana Allah ngaku bahwa dirinya adalah Tuhan? Silakan. Nah, ini Bang jeleknya. Saya mau tunjukkan nih ayatnya di Al-Quran. Silakan. Ada di surat ini Bang, surat Taha ayat 14. Ini artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Mana di situ dia ngaku Tuhan? Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Mana di situ? Mana? Ya ini, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oke. Maka sembahlah aku. Salah di situ, Tuhan itu bukan Tuhan. Salah. Ilah apa artinya Bang? Ilah. Hah? Ilah kan Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Ini ada ilaha ini. La ilaha. Iya, itu artinya Tuhan bukan Tuhan. Salah itu. Tuhan itu untuk Yesus doang. Enggak. Ilah itu Tuhan Bang. Kalau Tuhan itu artinya Tuhan. Salah. Tuhan. Nah, anda nggak bisa bahasa Arab, jadi Anda seolah jago Arab gitu. Ya, pokoknya itu Tuhan. Salah enggak? Bukan Tuhan itu. Tuhan. Nggak bisa kayak gitu Bang. Anda kan nggak tahu bahasa Arab. Pokoknya Tuhan. Tuhan. Salah itu Tuhan. Gimana tuh? Anda kan udah kalah tuh. Terus gimana? Ya itu Tuhan bukan Tuhan. Tuhan. Ilah. Terima kasih Bang Tuandi, makasih. Tuhan. Arti ilah. Bentar ya. Ilah kok dikasih cukup terjemahkan Tuhan. Mana orang arti ilah? Berasal dari bahasa Arab yang berarti sembahan, Tuhan, atau sesuatu yang disembah. Oke, coba buka sekarang. Buka sekarang surat Al-Jatsiyah nomor 23 kalau kamu nggak percaya. Nah kan? Surat apa? Al-Jatsiyah ayat 23. Nah kan? Al-Jatsiyah 23. Tadi kan Anda kalah tuh. Buka dulu. Orang udah dibilang Tuhan kok udah ganti jadi Tuhan. Ya, coba baca dulu. Baca. Ya, panjang ini apa intinya Bang? Baca dulu. Belum dibaca kok apa intinya. Ya baca dari atas. Nah, tahukah kamu Nabi Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah Oke, stop. Di situ ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada. Sejak kapan hawa nafsu jadi Tuhan? Apa itu Tuhan kata kamu tadi? Apa kata kamu tadi Tuhan? Ilah. Oke, kenapa dia menjadikan hawa nafsunya jadi Tuhannya? Ayo, masa hawa nafsu kok pencipta langit dan bumi? Gimana Anda ini? Benar juga yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan Bang.
Iya nggak Artinya apa-apa apa? orang daripada menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Gimana? Di sini tidak ada permasalahan bang. Ayat di sini tidak ada permasalahan. Iya, di situ ada orang yang menjadikan hawa. Ini loh, saya Alif. Kamu itu kalau orang ngomong, kamu dengerin biar kamu paham maksud orang. Nah, kan Anda tadi men-challenge di mana di Al-Quran Allah mengaku Tuhan. Saya tunjukkan di Oke, kalau cuma ngaku Tuhan begitu, hawa nafsu di situ Tuhan nggak? Ya ada orang yang mengaku hawa nafsunya itu Tuhan. Ada. Sebentar, tadi ada telepon. Sebentar. Hawa nafsu di situ Tuhan nggak? Bukan, kalau di ayat ini. Wah, udah di situ dibilang Tuhan kok, bukan. Baca dulu. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan bang. Ah, berarti hawa nafsunya Ada Tuhan. orang. Tidak ada, jangan. Berarti hawa nafsunya Tuhan nggak? Ya Tuhan, ini ayat ini. Ya iya Tuhan, hawa nafsu Tuhan. Hawa nafsu kok Tuhan, gimana? Itu di ayat ini bang, memang ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ah, berarti Tapi Tuhannya dia kita siapa? Sini tadi. Iya, berarti Tuhannya dia siapa? Balance. Tuhannya dia siapa berarti? Hawa nafsu. Tapi Ah, berarti ini masa bukan. hawa nafsu Allah? Mana ada itu? Enggak, ini anda di luar dari konteks, anda nggak bisa. Itu loh, itu hawa nafsu jadi Tuhan itu loh. Berarti Tuhan kan Allah, betul? Ya, ini orang-orang Berarti yang hawa Allah adalah hawa nafsu. bukan. Nah, muter-muter. Bisa juga ngomong sama orang bebal ini. Anda juga bebal kok gimana? Ya enak kan? Ya dibebalin balik gimana? Nah, Ya sekarang seperti ada itu. nggak? Yesus mengaku Tuhan Seperti nggak ada, kan? itu. Yesus Di mengaku dalam Tuhan nggak ada. Yohanes 13 ayat 13. Coba kamu Ya, buka itu Yohanes bahasa 13 aslinya 13. Kurios bang, bahasa Yunani Kurios. Itu juga bahasa aslinya juga bukan Tuhan sama. Nah, seperti itu penjelasan teman-teman. Menjadi pembelajaran kepada kita bagaimana Edis TV tadi telah menyampaikannya secara detail. Bagaimana itu bisa kita pahami teman-teman. Dan teman-teman, saya Kristen. Bagaimana toleransi harus tetap dijaga di negara Indonesia ini antar umat beragama, bukan antar agama Kristen saja. Karena itu bertetangga. Itu makanya toleransi tetap kita junjung teman-teman untuk kita laksanakan di negara Indonesia ini. Dan bagaimana pembelajaran keimanan itu untuk memeluk agama itu hak pribadi masing-masing. Undang-undang menjamin itu. Bagaimana keimanan saya untuk memeluk agama apa yang saya percayai, saya Kristen, saya mempercayai bahwasanya Yesus itu Tuhan dan sebagai juru selamat saya, dan itulah keimanan saya. Dan begitu juga pembelajaran kepada teman-teman bagaimana andilnya ketuhanan menurut kalian. Dan inilah teman-teman fungsinya diskusi lintas agama menjadi pembelajar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Berikan tanggapan kalian teman-teman, berikan like juga di video ini, dan subscribe bagi yang belum. Apabila sudah subscribe, nyalakan juga loncengnya, karena saya pada saat mengupload video-video terbaru kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.